Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fokus ke tema yang menjadi pilihan para mahasiswa, yaitu mendalami moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah: satu, memahami landasan hukum moderasi beragama; yang kedua, memahami makna moderasi beragama; yang ketiga, menjelaskan faktor apa saja yang menjadi moderasi beragama itu penting sekali di Indonesia. Yang keempat adalah menjelaskan 4 indikator moderasi beragama. Yang kelima adalah bagaimana kita menginternalisasi moderasi beragama dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, landasan hukum moderasi beragama itu secara normatif ya dari Al-Quran itu di surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Dan demikianlah kami jadikan kalian ummatan wasat. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi ya untuk manusia, dan Rasul juga menjadi saksi atas kalian. Yang menarik adalah apa tafsir dari ummatan wasat. Mufassir Imam Al-Qurtubi menafsirkan ummatan wasat itu adalah umat pertengahan, adil, terbaik dan pilihan. Sementara mufassir Imam At-Tabari, ummatan wasat itu umat yang tidak berlebihan, ya, tidak kekurangan, tidak ekstrim, gitu ya. Sementara kalau dari hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dinu al-hanafiyatu samha. Jadi agama itu adalah yang lurus dan yang toleransi. Ya. Kalau kita mencari landasan hukum moderasi beragama di negara kita, tentu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam pembukaannya itu ada Pancasila, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama. Ada juga Peraturan Menteri Agama ya, Nomor 3 tahun 2024 tentang tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan penguatan moderasi beragama. Ya, jadi moderasi beragama itu sangat kuat, ya, berdasarkan Al-Quran, juga hadis Rasulullah, dan juga secara peraturan di negara kita juga sangat kuat sekali. Nah, bagaimana kita memaknai moderasi beragama? Ya, kalau dari asal bahasa macam-macam ya, dari bahasa Latin itu dari moderatio yang artinya kesedangan, dari bahasa Arab dari kata tawassut, artinya adalah tengah-tengah, adil, seimbang. Dari bahasa Inggris moderation itu artinya rata-rata, inti, esensi, kemudian standar etika, tidak berpihak. Sementara kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, itu moderasi itu artinya pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Kalau beragama itu ada 3 makna. Yang pertama menganut atau memeluk agama, yang kedua adalah beribadat, taat agama atau baik hidupnya menurut agama, yang ketiga adalah sangat memuja-muja, ya, gemar sekali dan mementingkan. Nah, kalau 2 kata itu digabungkan menjadi satu, ya, moderasi beragama itu berarti secara istilah, ya, menurut KBBI adalah proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Ya, jadi ada 2 prinsip di situ, yaitu harus adil dan yang kedua adalah harus seimbang. Ya. Kemudian kalau versi Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama itu berarti cara beragama jalan tengah agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat menerapkannya.
Nah, beberapa yang salah dalam memahami moderasi beragama adalah dipahami sama dengan moderasi agama. Tentu salah, karena agama itu tidak bisa dimoderasi. Yang kedua, karena di dalam agama itu sudah ada prinsip keadilan dan keseimbangan, tidak ada dua. Ya, menjalankan moderasi beragama itu harus ada prinsip keadilan dan prinsip keseimbangan. Ada yang memahami nanti moderasi beragama penyeragaman pemahaman teks, salah juga. Karena moderasi beragama itu penyeimbangan, ya, pemahaman teks agama yang multitafsir. Ya, jadi masih bisa berbeda pendapat. Cuma nanti kita ambil sikap tengah, penyimbangan. Ya, termasuk salah adalah moderasi beragama yang berlebihan, ini salah. Ya. Kenapa? Jadi tetap moderasi beragama itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Moderasi agama tidak mengikuti tradisi barat. Ya. Nah, urgensi moderasi beragama di Indonesia itu satu, mencegah aksi terorisme, radikalisme, dan intoleransi atas nama agama. Yang kedua, menjaga kemajemukan agama, suku, ras, bahasa, dan budaya di Indonesia. Yang ketiga, menyeimbangkan pemahaman teks agama yang multitafsir, ya, dan juga menyeimbangkan sikap beragama baik secara individu maupun kelompok. Ya. Yang keempat, menjaga persatuan dan peradaban bangsa Indonesia dari kehancuran. Ini yang sangat dikhawatirkan. Kemudian yang terakhir, moderasi beragama itu sebagai strategi kebudayaan dalam merawat keindonesiaan yang tentu sangat beragam. Nah, ini yang paling penting di materi kita adalah bagaimana pemerintah itu kemudian menentukan empat indikator moderasi beragama. Yang pertama adalah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi, yang ketiga adalah anti kekerasan, yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya-budaya lokal. Bagaimana implementasinya? Yang pertama, komitmen kebangsaan adalah menerima terhadap prinsip-prinsip berbangsa di Indonesia, menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ya, menerima Undang-Undang Dasar 1945, dan tentunya juga menerima regulasi yang ada di bawah undang-undang tersebut. Contoh toleransi adalah menghormati perbedaan, ya, dan memberi ruang orang lain berkeyakinan, mengekspresikannya dan menyampaikan pendapat. Ya. Yang paling penting adalah ya menghargai kesetaraan. Semua orang beragama itu sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Yang harus kita hargai keyakinannya, kita akui eksistensinya, ya, dan juga ya andaikan kita kerjasama sama mereka dalam urusan bisnis dan sebagainya itu bisa. Gitu ya. Anti kekerasan adalah paling penting adalah menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu mengatasnamakan agama menggunakan cara-cara kekerasan, itu harus kita tolak. Ya. Baik kekerasan itu yang fisik maupun verbal, ya, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Yang keempat, akomodatif terhadap budaya-budaya lokal itu adalah kita harus ramah, ya, menerima tradisi-tradisi atau budaya-budaya lokal dalam perilaku keagamaan. Tentu, ya, selama tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Ini penting. Nah, beberapa contoh beragama moderat dalam kehidupan kita. Contoh ini adalah mahasiswa STKIP Al-Hikmah, ya, memakai baju adat. Itu berarti kan akomodatif ya terhadap budaya lokal. Dan tidak berlebihannya di mana? Lihat, tetap menutup aurat, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ya. Contoh lagi umpamanya mengadakan makan bersama dengan mengundang
Islam. Itu contoh. Ya. Contoh lagi momennya di bawah ini adalah kita bisa berdialog, bertukar pendapat. Ya. Kalau di sini ada seorang kiai dengan biarawati begitu ya, kita juga bisa bertukar pendapat kepada para penganut agama yang lain. Ya. Dialog antar agama atau lintas agama itu sangat penting sehingga ada kesepemahaman. Dan di sini ada contoh lagi ketika seorang Buddhis melakukan long march gitu ya dari Thailand ke Candi Borobudur, ternyata ada beberapa warga yang muslim atau muslimah itu memberikan bantuan ya baik secara finansial maupun berupa makanan dan minuman. Itu contoh ya. Nah, kesalahan yang lain sikap beragama terlalu berlebihan itu intinya tidak melanggar 3 ketentuan ini. Ya. Yang pertama, ya, moderasi beragama itu tidak melanggar nilai kemanusiaan. Yang kedua, tidak melanggar kesepakatan bersama. Yang ketiga, tidak melanggar ketertiban umum. Contoh, gitu ya, moderasi beragama yang berlebihan itu umpamanya melakukan bullying, ya, terhadap teman yang beragama non muslim ya, atau mungkin melakukan pemukulan, penyiksaan, naudzubillah melakukan pembunuhan terhadap orang yang karena keyakinannya berbeda dengan kita. Ini ya, melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan itu tindak pidana kriminal. Ya. Contoh moderasi beragama yang salah dan berlebihan melanggar kesepakatan bersama, mungkin atas nama agama kemudian menolak Pancasila, ya nggak bisa, karena Pancasila sudah disepakati oleh para founding father kita sampai sekarang menjadi ideologi negara. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya harus kita terima, Bhinneka Tunggal Ika harus kita terima, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga harus kita terima. Karena itu jangan sampai kita gabung dengan kelompok organisasi kemasyarakatan yang menolak ini. Ya, 4 yang sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh warga negara Republik Indonesia. Yang ketiga, contoh melanggar ketertiban umum, umpamanya kita sholat, ya, di tengah jalan. Nah itu salah. Kenapa? Ya sholatnya benar, tetapi di tengah jalan itu melanggar ketertiban umum. Atau mengadakan pengajian benar, tapi menggunakan dengan suara keras, ya, sehingga mengganggu tetangganya, ya, tetangga yang non muslim atau yang muslim. Ini juga melanggar ketertiban umum. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas mandiri atau tugas terstruktur di rumah secara individu. Buatlah satu produk saja tentang moderasi beragama ya, dengan gaya belajar Anda masing-masing. Ya, hanya memilih salah satu saja dari beberapa pilihan berikut. Contoh, visual, bisa memilih buat poster atau peta konsep atau mind mapping tentang moderasi beragama. Yang punya gaya belajar auditori bisa memilih membuat video ceramah atau video podcast atau video wawancara dengan orang lain tentang moderasi beragama. Yang bergaya belajar kinestetik atau gabungan audio visual gitu ya, auditori dan visual, bisa memilih membuat video pendek atau media pembelajaran tentang moderasi beragama. Yang terakhir, yang bergaya belajar reading or writing, bisa ya membuat resume buku moderasi beragama yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, bisa buku moderasi beragama, bisa buku tanya jawab moderasi beragama, itu juga ada juga yang lain ya, atau membuat karya ilmiah atau laporan kegiatan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sukses untuk kalian dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.